Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, Kadaslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Kita akan belajar secara ringkas kata ganti orang dalam bahasa Turki. Kata ganti orang ini bakalan kita pakai sering banget karena kita bakal, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sering ngobrol dengan bahasa kamu, saya, dia, itu kan sering kita pakai. Dalam bahasa Turki ini akan selalu dipakai dalam setiap percakapan kita. Jadi ini penting banget. Jadi kita akan belajar hal itu. Imbuhannya adalah kita masuk ke dalam pelajaran. Saya imbuhannya adalah kemudian kamu sun, kemudian dia. Kalau dia tidak ada sebenarnya, tidak di imbuhan, tapi bisa juga ditambahkan dengan der. Ini pertanda akhiran kata atau kalimat, tetapi tidak harus pakai itu. Kemudian kalau seandainya kami adalah uz. Kemudian kalau anda atau kalian itu sunus. Kemudian kalau seandainya mereka adalah lar atau ler. Ya. Ini bisa berubah. Ini ada dalam kurung di belakangnya. Ini adalah perubahan-perubahan nanti. Kadang dia menjadi kadang jadi im, kadang jadi sun, kadang jadi sen, kadang jadi sin, kadang jadi sun. Us, kadang jadi jadi is, jadi us. Sunus, jadi senes, jadi sinis, jadi sunus. Lar itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak lar berarti ler. Ya. Oke. Gimana cara kita tahu bahwasanya imbuhannya jadi u atau o atau i atau u? Kemarin kita udah bahas bahwasanya perubahan huruf itu terjadi karena huruf vokal terakhir. Misalkan nanti kita akan ke contoh. Kalau seandainya huruf vokal terakhirnya adalah e atau i, maka imbuhannya yang dipakai adalah i. Im berarti sin, is, sinis. Kemudian kalau seandainya imbuhannya vokal terakhirnya adalah a atau e, maka imbuhannya adalah e. Kalau seandainya vokal terakhirnya adalah o atau u, imbuhannya adalah u. Kalau seandainya vokal terakhirnya e atau u, maka imbuhannya adalah u. Ini ntar kita akan pahami dalam contoh-contoh ya. Oke, untuk contohnya gampang. Misalkan kembali ke layar ke yang sebelah sini. Jadi kata ganti orang ini kita pakai tidak hanya ketika dalam kata kerja saja, tapi kita juga menggunakannya dalam kata benda. Misalkan ini ada dua kategori saya buat, kata sifat atau kata benda, kemudian kata kerja. Nah, ini kalau seandainya kita pakai saya. Ya. Nama. Jadi nama juga perlu ditambahin imbuhan. Maaf sekali di Turki, misalkan Abdul Aziz. Untuk bilang saya Abdul Aziz, saya perlu nambahin im di belakangnya. Abdul Aziz. Kenapa i? Karena huruf vokal terakhirnya adalah i, maka dia akan menjadi i. Dan Abdul Azizim. Nama saya itu Abdul Aziz. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan apa aja? Misalkan saya guru. Guru bahasa Turkinya öğretmen. Nah, ketika bilang saya seorang guru, öğretmenim. Itu menjadi saya seorang guru. Kemudian kalau kata sifat, misalkan di sini ada güzel tampan atau cantik, ditambahin im, berarti güzelim, saya cantik atau saya tampan. Ini kalau dalam kata benda. Sedangkan kalau dalam kata kerja ada lampau, ada sekarang, ada akan datang, ada yang setiap waktu maksudnya kegiatan yang diadain rutin, jadi tidak cuma sekali, artinya selalu diadain, itu ada kata kerja yang sendiri dan lain-lain. Nanti kita bahas kata kerja yang lain karena ada banyak sekali. Yang dasarnya adalah ini lampau, sekarang akan datang. Nah, kalau lampau misalkan yaptem artinya mengerjakan. Yaptem, saya telah mengerjakan. Ada di belakang kan. Kemudian kalau sekarang yapıyorum, belakang room. Kemudian ketiga ada yapacağım, ini juga Kemudian kalau setiap waktu atau rutin adalah yaparım. Oke, mudah kan? Nah, ini akan berubah kalau seandainya kalian mau merubah ini menjadi kamu atau dia atau kita atau Anda, itu tergantung kalian kalau mau pakai. Kalau ini kan saya. Oke.
Oke, gimana sekarang kita gunain semua ini dalam apa namanya sebuah kata benda, misalnya di sini ada contoh lengkapnya. Misalkan saya tulis kata kerjanya guru. Saya guru. Saya seorang guru dan a red man. Kamu seorang guru, send a red man sin. Kemudian kalau dia seorang guru, oh a red man. Dia seorang guru. Atau bisa juga tambahin der. Oh a red man did. Oke. Kemudian kalau misalnya kita, this a red man is. Kita adalah guru. Kalau misalnya Anda, sis a red man sinis. Kalau misalnya mereka, onlar a red man ler. Nah, apa namanya? Jadinya a red man ler. Oke. Mungkin ini pelajaran hari ini, tapi ini tidak susah. Misalkan saya coba kasih contoh satu lagi. Misalnya kita mau buat baik dalam bahasa Turki adalah iyi. Ini juga sering kita pakai nih. Iyi. Saya baik, iyiyim. Kamu baik, iyi sin. Dia baik, oh iyi. Kami baik, iyi yis. Kan Anda baik, iyi sinis. Maaf. Oke, onlar iyi ler. Oke, mungkin ini agak ada satu yang baru kayaknya belum saya jelasin. Ada kalian i ya, i artinya baik. Baik. Oke, ada tambahan y di sini. Kalau kalian perhatikan baik, ada tambahan y. Di sini juga ada y. Dalam bahasa Turki ini dinamakan dengan kaynaştırma harfi. Jadi apa namanya huruf penghubung. Kenapa harus ada y-nya? Karena ada dua huruf vokal yang bertemu. I, akhirnya adalah i, kemudian dia bertemu dengan im, maka ini adalah dua huruf vokal yang bertemu. Dalam bahasa Turki ini tidak bisa bertemu, maka harus ada huruf konsonannya. Jadi penghubung di sini adalah huruf y, i, y, im. Jadi ada beberapa huruf penghubung, ada y. Ini buat y, ada juga yang lain, nanti kita akan bahas di tempat yang lain. Cuman sedikit, cuman ada 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Jadi nggak banyak juga, jadi nggak bikin pusing. Iyis, jadi ada tambahan y, jadinya iyis gitu. Oke. Untuk mempermudahnya, teman-teman tolong dipraktekin. Misalnya, tolong kerjakan di komentar di bawah. Misalkan saya kasih katanya adalah misalkan saya pelajar bahasa Turkinya öğrenci. Oke. Silahkan kerjakan ini, masukkan rumus-rumus ini ke dalam kata öğrenci dan tulis di komentar di bawah. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Görüşürüz.